Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Zulpiana, mahasiswa Psikologi UHAMKA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul hubungan self-esteem dengan self-disclosure terhadap penggunaan akun Instagram kedua atau second account pada Gen Z. Nah, selanjutnya yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan media sosial di era digital telah menciptakan perubahan dalam cara individu, khususnya pada Gen Z, di mana bagaimana sih cara mereka membentuk dan mengekspresikan identitas diri mereka sendiri. Menurut data portal pada tahun 2024 menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terdapat peningkatan dalam penggunaan media sosial yaitu sebanyak 266 juta pengguna baru. Selain itu, menurut We Are Social and Meltwater 2023 melaporkan bahwa waktu rata-rata penggunaan internet khususnya di Indonesia menempati posisi tinggi dengan rata-rata waktu mencapai 3 jam 11 menit per harinya. Nah, Instagram sendiri sebagai salah satu platform populer tidak hanya digunakan untuk berjejaring, tetapi juga sebagai ruang untuk mengekspresikan emosi, pikiran, dan keseharian. Terdapat banyak fitur dalam Instagram di mana pengguna dapat membuat akun kedua dalam media sosial mereka. Nah, penggunaan second account atau akun kedua ini dijadikan sebagai sarana untuk mengungkapkan sisi lain dari diri mereka yang lebih private dan personal. Selanjutnya menurut Nahari 2022 bahwa akun kedua menjadi ruang aman atau safe space untuk mengekspresikan diri secara lebih otentik tanpa adanya kepalsuan, tekanan sosial, atau ketakutan akan penilaian negatif dari publik. Nah, selanjutnya dalam situasi pengungkapan diri di media sosial, terdapat dua variabel yang dikaitkan yaitu self-esteem atau harga diri dan self-disclosure atau pengungkapan diri. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kristanti dan Eva pada tahun 2022, menunjukkan bahwa individu dengan self-esteem tinggi cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan diri mereka, sedangkan untuk individu yang memiliki self-esteem rendah cenderung memiliki pengungkapan diri yang lebih rendah. Nah, penelitian sebelumnya telah mengungkapkan adanya hubungan positif antara self-esteem dengan self-disclosure, terutama pada penggunaan media sosial secara umum. Namun, penelitian yang secara khusus membahas hubungan antara kedua variabel pada penggunaan second account masih terbatas. Dari latar belakang tersebut, didapatkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara self-esteem dengan self-disclosure pada penggunaan akun Instagram kedua atau second account pada Gen Z. Nah, dengan tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melihat apakah terdapat hubungan antara self-esteem dengan self-disclosure pada penggunaan akun Instagram kedua atau second account pada Gen Z. Nah, jadi apa sih self-esteem itu? Jadi menurut Rosenberg pada tahun 1965, self-esteem adalah sikap positif atau negatif terhadap diri sendiri secara keseluruhan, merupakan evaluasi individu terhadap diri mereka sendiri. Nah, di sini Rosenberg juga menekankan bahwa self-esteem mencerminkan sejauh mana seseorang menganggap dirinya layak, berharga, dan dapat dihargai, serta bagaimana seseorang menilai dirinya sendiri secara global bukan hanya dalam aspek tertentu saja. Nah, ini sejalan dengan pernyataan menurut DeVito pada tahun 2016 di mana menjelaskan bahwa self-esteem adalah penilaian individu terhadap seberapa berharga atau pentingnya diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya menurut Rosenberg pada tahun 1965 menekankan bahwa self-esteem bersifat unidimensional, yang mana keseluruhan penelitian terhadap diri sendiri dilihat sebagai satu keseluruhan, bukan sebagai kumpulan komponen yang terpisah-pisah. Gitu. Nah, selanjutnya self-disclosure menurut Wells dan Gross pada tahun 1977 menyatakan bahwa self-disclosure ini merupakan informasi pribadi yang diungkapkan secara lisan kepada orang lain, di mana seringkali bersifat pribadi dan tidak dapat diakses tanpa pengungkapan. Nah, pendapat lain dijelaskan oleh DeVito pada tahun 2016, di mana menjelaskan bahwa self-disclosure ini merupakan proses komunikasi di mana seseorang membagikan informasi pribadi yang sebelumnya tidak diungkapkan baik secara verbal maupun non-verbal.
Nah, biasanya informasi ini bisa berupa perasaan, pengalaman, pikiran, atau bahkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah mereka ceritakan gitu. Nah, pengungkapan diri ini bisa terjadi secara langsung atau tatap muka, maupun melalui media sosial gitu, seperti menulis atau bercerita tentang apa yang mereka sedang rasakan di Instagram gitu. Nah, biasanya seseorang melakukan self disclosure kepada orang-orang yang memang sudah mereka percayai atau ketika mereka merasa nyaman gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya bermacam-macam, seperti mereka ingin didengar atau mendapatkan dukungan atau hanya sekedar ingin berbagi cerita saja. Nah, selanjutnya untuk dimensi self disclosure sendiri terdapat 5. Yang pertama adalah intent to disclose. Ini merupakan kesadaran untuk mengungkapkan diri. Jadi kayak bagaimana kesadaran mereka untuk mengungkapkan diri di sosial media gitu. Yang kedua adalah amount to disclosure. Ini adalah banyaknya informasi yang mereka ungkapkan di media sosial. Yang ketiga adalah positive negative nature of disclosure. Ini adalah sifat negatif atau positif dari informasi yang mereka berikan di media sosial gitu. Yang keempat adalah honestly accuracy of disclosure. Ini adalah tingkat kejujuran dan akurasi pengungkapan diri mereka pada media sosial. Nah, yang terakhir adalah general depth control of disclosure, di mana kedalaman dan kontrol terhadap informasi pribadi yang dibagikan di media sosial mereka. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Selanjutnya untuk partisipan dan sampling menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu purposive sampling, di mana terdapat kriteria tertentu. Terdapat 5 kriteria. Yang pertama adalah Gen Z, yaitu individu yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Yang kedua, pengguna Instagram. Yang ketiga adalah aktif menggunakan Instagram dalam kurun waktu 3 bulan. Yang keempat adalah memiliki lebih dari 1 akun Instagram. Dan yang terakhir, berdomisili di Jabodetabek. Selanjutnya untuk instrumen penelitian, terdapat 2 instrumen. Yang pertama adalah Rosenberg Self-Esteem Scale atau RSES, memiliki total item 10 item. Nah, yang kedua adalah Received Self-Disclosure Scale atau RSDS, diadaptasi dari Atlas pada tahun 2013 dengan total item yaitu 32 item. Yang terakhir, teknik analisis data menggunakan analisis korelasi dengan bantuan SPSS for Windows version 25. Selanjutnya untuk hipotesis penelitian terdapat HA, yaitu adanya hubungan positif signifikan antara self-esteem dengan self-disclosure terhadap penggunaan akun Instagram kedua atau second account pada Gen Z. Yang kedua ada H0, yaitu tidak adanya hubungan positif signifikan antara self-esteem dengan self-disclosure terhadap penggunaan akun Instagram kedua atau second account pada Gen Z. Selanjutnya untuk hasil uji validitas dan reliabilitas pada kedua variabel. Yang pertama adalah variabel self-esteem mendapatkan nilai Krombach alpha sebesar 0,647 dengan total item 10 item, di mana variabel self-esteem ini belum bisa dikatakan reliable karena nilai Krombach alpha-nya kurang dari 0,7 dengan total item valid yaitu 8 dari 10 item. Yang kedua adalah variabel self-disclosure, di mana bisa dilihat bahwa nilai Krombach alpha sebesar 0,866 dengan total item 32 item. Nah, pada variabel self-disclosure ini dapat dikatakan reliable karena nilai Krombach alpha-nya sudah di atas 0,7 dengan total item valid 22 dari 32 item. Nah, selanjutnya hasil uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi didapatkan koefisien korelasi Pearson sebesar 0,524 dengan probability value sebesar 0,000, di mana P lebih kecil dari 0,01. Maka koefisien korelasi signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara self-esteem dengan self-disclosure pada penggunaan akun Instagram kedua atau second account pada Gen Z, di mana HA diterima dan H0 ditolak. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, didapatkan bahwa semakin tinggi self-esteem yang dimiliki oleh individu, maka semakin tinggi pula self-disclosure atau pengungkapan diri yang ditunjukkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan positif signifikan antara self-esteem dengan self-disclosure. Nah, temuan ini mendukung teori bahwa individu dengan self-esteem yang lebih tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, maupun pengalaman pribadi kepada orang lain, termasuk melalui media sosial yang lebih private seperti akun kedua atau second account. Oke, baik. Sekian hasil penelitian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.